Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, nikmat iman, dan juga memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat hari ini di bulan yang penuh berkah Ramadan di penghujung akhir, kita masih tetap diberikan kekuatan untuk beribadah. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita sanjungkan ke pangkuan Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa perubahan dari alam jahiliyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang insya Allah masih tetap kita rasakan sampai saat ini. Hadirin dimanapun berada, pada kesempatan hari ini kita ingin menyampaikan berkaitan dengan bagaimana integritas pengawas pemilu antara tanggung jawab, moral, dan amanah ilahi yang diberikan oleh Bawaslu Kota Utsmawe. Pada kesempatan ini, jika kita mengkaji dalam kajian hukum tata negara, penyelenggaraan berkaitan dengan pemilihan umum itu adalah merupakan salah satu pilar utama yang berkaitan dalam demokrasi konstitusional di Indonesia. Pemilu ini bukan sekedar mekanisme tentang bagaimana pergantian kekuasaan, bagaimana mekanisme demokrasi berjalan, tetapi juga adalah merupakan sebuah instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, sebuah instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana itu juga ditegaskan di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hadirin yang berbahagia, dalam kerangka itulah kehadiran pengawas pemilu ini menjadi sangat penting. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, negara menegaskan bahwa pengawasan pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan strategis dan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, melakukan pencegahan serta menindak pelanggaran yang terjadi dalam proses demokrasi yang dilaksanakan. Namun apabila kita melihat lebih dalam, tugas pengawasan pemilu tidak hanya berhenti pada aspek hukum positif semata, akan tetapi juga melihat pada dimensi etika, dimensi moral yang sangat kuat. Bahkan dalam perspektif keislaman, tugas pengawasan dalam pemilu harus dipahami sebagai bagian dari amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada negara, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kalau kita melihat Pancasila yang dijadikan sebagai dasar, sebagai pandangan hidup, sebagai sumber hukum tertinggi, sebuah ideologi di mana Pancasila sebenarnya juga telah memberikan kita pilar untuk bagaimana melaksanakan tugas sebagaimana semestinya. Kalau tadi kaitannya antara moral, etika, maka Pancasila sebenarnya di dalam hakikatnya juga sudah mengajarkan bahwa sebenarnya dalam pemilu yang diharapkan itu adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi itu adalah merupakan tujuan. Tapi untuk mencapai tujuan, maka perlu cara berdemokrasi yang diatur pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apabila cara berdemokrasi dilakukan dengan cara yang baik, tentu sila ketiga memberikan dukungan, yaitu berkaitan dengan persatuan Indonesia. Itu adalah merupakan syarat dan semangat. Sila kedua juga memberikan dukungan berkaitan dengan perilaku kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu adalah memberikan dukungan terhadap perilaku kita. Begitu juga sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Itu juga bagian daripada dimensi moral tentang ketuhanan, tentang keagamaan. Sehingga ada pelajaran yang dapat dilihat. Bagaimana di sila pertama membentuk moralitas sehingga melahirkan perilaku yang baik, melahirkan semangat untuk kebangsaan dan negara, lalu melahirkan cara-cara berdemokrasi yang sehat. Dengan cara-cara berdemokrasi yang sehat, tentu tujuan yang ingin dicapai pun dapat berjalan sebagaimana harapan di dalam konstitusi. Hadirin yang berbahagia, di dalam Al-Quran juga, apakah kita melihat firman Allah melalui surat An-Nisa ayat 8. Begitu juga kita melihat berkaitan dengan ayat Al-Quran Al-Maidah ayat 8 dan An-Nisa ayat 58. Itu juga berkaitan bagaimana kita diajak oleh Allah untuk menjaga amanah, untuk berlaku adil terhadap tugas-tugas yang diberikan. Karena prinsipnya ayat itu memberikan dasar yang sangat relevan dalam praktek ketatanegaraan modern. Apa prinsipnya? Amanah dan keadilan. Dalam konteks pengawasan pemilu, amanah sebenarnya menuntut integritas. Amanah menuntut agar pengawasan dilakukan dengan cara-cara yang baik. Integritas itu berarti konsistensinya antara nilai moral, sikap profesional, dan tindakan nyata dalam menjalankan tugas yang diberikan. Tentu hadirin yang berbahagia, dalam kajian hukum tata negara, integritas lembaga pengawas merupakan salah satu prasyarat bagi terciptanya pemilu yang berintegritas. Karena pemilu yang demokratis bukan hanya ditentukan oleh aturan yang baik, tetapi juga perlu adanya aktor-aktor yang menjalankan aturan tersebut secara jujur, secara bertanggung jawab. Disinilah pentingnya dimensi moral dalam tugas pengawasan. Karena integritas bukan sekedar konsep administratif atau profesional, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai keimanan. Nah, ketika seseorang pengawas menolak segala bentuk kecurangan, ketika seorang pengawas menolak tekanan-tekanan politik, ketika seorang pengawas menolak hal-hal yang tidak adil, lalu dia berani untuk menegakkan aturan, berani untuk secara adil, maka sesungguhnya ia sedang menjalankan amanah ilahi. Dan tentu juga kalau kita mengacu pada hadis Rasulullah SAW, riwayat Bukhari dan Muslim, berkaitan dengan kita, ya, berkaitan dengan setiap kita semua adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu tentu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Nah, tentu ini hadis ini mengukur bentuk tanggung jawab publik akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam konteks pengawasan pemilu, setiap keputusan, setiap tindakan pengawasan, bahkan setiap sikap diam terhadap pelanggaran, semuanya akan menjadi bagian dari pertanggungjawaban moral maupun spiritual. Oleh karena itu, integritas pengawas pemilu sejatinya berada di antara dua dimensi tanggung jawab. Di satu sisi, terhadap tanggung jawabnya konstitusional kepada negara dan hukum. Di sisi lain, terdapat tanggung jawab moral kepada masyarakat, serta amanah spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kualitas demokrasi suatu bangsa itu sangat ditentukan oleh integritas lembaga pengawasnya. Ketika pengawasan berjalan secara independen, ketika pengawasan berjalan secara profesional dan berintegritas, maka legitimasi hasil pemilu akan semakin kuat. Sebaliknya, apabila integritas pengawasan melemah, apabila kepercayaan publik terhadap demokrasi juga akan terkuras dengan tidak baik. Oleh karena itu, tugas pengawasan harus kita maknai bukan sekedar sebagai kewajiban kelembagaan, akan tetapi sebagai bagian dari ibadah dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menjaga integritas, menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya,
serta menjadikan setiap tugas yang kita jalankan sebagai amal kebaikan yang bernilai ibadah di sisinya. Demikian kultum singkat ini, dan di akhir penghujung ini Ramadan, saya juga ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri. Saya Dr. Hadi Iskandar, SHMH, Pakar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Maliku Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.